Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Dan selamat datang di seri Road to UFC ketiga dari Radio Tempur. Dalam video ini dan setelah ini, kita akan merekap winning streak panjang masing-masing dari kedua fighter lightweight terbaik kita menuju duel takdir UFC 280. 10 winning streak Islam Makhachev dan 11 winning streak Charles Oliveira. Kita mulai dari Islam Makhachev. Usai merajai promotor luar seperti M1, pada bulan Mei tahun 2015, tepatnya dalam UFC 187, Johnson vs Cormier, Islam Makhachev dikontrak bergabung dengan UFC. Dengan rekor tak terkalahkan, UFC pun tidak segan langsung mengadukannya dengan Leo Kuntz, fighter yang juga memiliki rekor spektakuler, 17 kali menang, 1 kali seri, dan hanya 1 kali kalah. Duel ini akan menjadi tolak ukur di level manakah Islam akan memulai langkahnya di UFC ini. Almarhum Abdulmanap Nurmagomedov ikut mendampingi murid favoritnya dalam debutnya tersebut. Islam Makhachev masih berusia 23 tahun saat itu. Namun pedigrinya sebagai 4 kali juara nasional combat sambo membuatnya sangat diperhitungkan. Menariknya, meski datang dengan prestasi sambo yang melekat pada nama baiknya, Islam mencoba bermain striking di pertandingan ini. Meskipun sangat terlihat level strikingnya belum terpoles. Islam yang mengombinasikan striking tersebut dengan teknik-teknik judo membuat gaya bertandingnya cukup efektif. Meskipun Leo Kuntz mampu terus menahan percobaan-percobaan submisi Islam, di ronde kedua akhirnya ia menyerah. Islam Makhachev mengalahkan Leo Kuntz melalui rear naked choke di menit kedua ronde kedua. Debut Islam ini berlangsung manis. Di usianya yang masih sangat muda, Islam sangat berani dalam pertandingannya. Padahal, ini baru debutannya dan lawannya adalah seorang veteran. Namun sayang, kepercayaan diri atas strikingnya yang masih belum terpoles tersebut berubah menjadi pelajaran berharga baginya. Yaitu dalam UFC 192, Cormier vs Gustafsson, tanggal 3 Oktober 2015. Islam Makhachev kembali diadukan dengan veteran yang memiliki rekor 27 kali menang dan 7 kali kalah, Adriano Martins. Di UFC sendiri Adriano hanya pernah kalah 1 kali, yaitu melawan Cowboy versi Prima. Pertandingan berlangsung sama seperti debut Islam. Ia bermain sangat percaya diri dengan strikingnya, menerjang Adriano tanpa rasa khawatir. Hingga akhirnya satu counter overhand kanan Adriano menyambar cepat ke dagu Islam, dan Islam tumbang seketika. Frank Collazo yang bertugas saat itu langsung cepat menghentikan pertandingan. Banyak yang menganggap ini adalah early stoppage. Namun sikap Islam, Habib, dan almarhum Abdulmanap sepertinya menerima keputusan ini. Meskipun berat hati, mereka menganggap kekalahan knockout ini tidak lebih dari bagian mengenai betapa gilanya olahraga ini. Segala hal bisa terjadi. Itu mengapa gue setuju dengan pendapat Georges St. Pierre. Dia tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari semua lawan-lawan yang sudah ia kalahkan. GSP lebih suka menggunakan istilah I am the better man in that night, atau saya lebih baik dari dia di malam itu saja. Karena jika pertandingan diulang 10 kali, belum tentu saya memenangkan ke-10-nya. Begitu juga Islam dan Adriano di malam itu. Pada tanggal 3 Oktober 2015, Adriano adalah petarung yang lebih baik dari Islam. Namun jika pertandingan ini diulang 9 kali, belum tentu Adriano memenangkan semuanya. Hal ini terbukti dari karir Adriano yang terjun bebas usai kemenangan legendarisnya ini. Adriano kalah 5 kali berturut-turut, bahkan hingga di promotor barunya, usai dikeluarkan dari UFC. Sedangkan Islam Makhachev sekarang berada dalam 10 kemenangan berturut-turut di divisi paling kompetitif sepanjang sejarah UFC. Dan di tanggal 22 Oktober 2022 besok, dia akan bertanding untuk menjadi juara atas divisi brutal tersebut. Dan ini dia recap 10 kemenangan berturut-turut dari Islam Makhachev. Islam Makhachev butuh waktu 1 tahun untuk kembali dari kekalahan MMA pertamanya tersebut, yakni dalam UFC Fight Night 94, Poirier vs Johnson, 17 September 2016. Kali ini Islam tidak lagi diadukan dengan veteran. Lawannya kini adalah sesama prospek baru.
Dia adalah The Long Island Killer, Chris Wade, dengan rekor segar 11 kali menang dan 2 kali kalah. Di pertandingan ini, Islam Makhachev merasa bahwa sekarang saatnya dia menunjukkan level combat sambonya ketimbang strikingnya. Perbedaan pun langsung terlihat. Islam Makhachev bermain lebih sabar. Dan benar saja, 1 menit berlangsung, Islam langsung menembakkan takedown-nya tersebut. Selama 1 menit, Chris Wade ditekan. Bahkan percobaan armbar hingga triangle choke sempat Islam coba. Namun Chris Wade cukup tangguh untuk menahan semua itu. Di ronde kedua, Islam kembali ke game plan gulatnya. Namun Chris Wade dengan cepat menangkap takedown ini dengan guillotine choke. Tekad kesatria Islam benar-benar diuji dalam pertandingan ini, karena Islam berada dalam posisi guillotine yang cukup dalam. Islam berhasil selamat setelah melakukan reversal. Namun Chris Wade pun tidak mau kalah. Ia juga melakukan reversal dan kembali mencoba guillotine pada Islam. Islam kembali melakukan reversal, dan Chris Wade pun demikian. Bahkan di menit akhir sempat mencoba heel hook. Ronde kedua ini berlangsung penuh di ground. Di ronde ketiga, Islam Makhachev kembali menjadi orang pertama yang membawa pertandingan ini ke ground. Namun Chris Wade mengancamnya dengan percobaan armbar, bahkan melakukan reversal, menjadi mount dan kembali mendapatkan posisi guillotine. Melihat ulang pertandingan ini, gue salut dengan Chris Wade. Ia mampu menetralisir kemampuan gulat dari seorang juara nasional 4 kali combat sambo. Namun nampaknya semua reversal tersebut berakhir di sini, karena setelah ini tenaga Chris Wade habis dan sisanya Islam menghabisinya. Meski demikian, salut kepada Chris Wade. Islam Makhachev menang atas Chris Wade melalui unanimous decision. Islam Makhachev kembali dalam UFC 208 Holm vs Darren Daime tanggal 11 Februari 2018. Setelah sukses mengalahkan prospek muda, Islam kembali pada jalur veteran. Lawannya adalah Nick the Canary Lance yang memiliki rekor 29 kali menang, 7 kali kalah, dan 2 kali seri. Islam kembali bermain gulat, dan berbeda dengan Chris Wade, Nick Lance tidak mampu memberikan perlawanan di ground. Namun di detik akhir ronde pertama, Nick Lance mampu mendapati Islam pada posisi guillotine. Tapi nampaknya posisi ini sama sekali tidak mengancam Islam. Dan akhirnya ronde pun berakhir. Selayaknya game plan seorang pegulat, mereka bermain untuk menghabisi stamina lawan. Sehingga di ronde-ronde berikutnya, gulat mereka semakin efektif. Terlihat di ronde kedua ini, perlawanan dari Nick Lance semakin lama semakin lemah. Dan terakhir di ronde ketiga, pupus harapan Nick Lance yang sudah kehabisan stamina mencoba strikingnya. Namun kecepatan itu sudah hilang. Tidak butuh waktu lama, Islam kembali membawanya ke bawah dan mendominasinya hingga pertandingan berakhir. Islam Makhachev menang atas Nick Lance melalui unanimous decision. Islam Makhachev kembali dalam UFC 220 Miocic vs Ngannou 20 Januari 2018. Dan lawannya saat itu adalah sang veteran Gleison Tibau dengan rekor 40 kali menang dan 12 kali kalah. Dan menurut gue, ini adalah salah satu kemenangan Islam Makhachev paling puitis. Hingga sekarang masih ada perdebatan mengenai duel Gleison Tibau melawan Khabib dulu. Gleison Tibau dianggap sebagai orang pertama yang mengalahkan Khabib. Karena secara data, Tibau mendaratkan serangan lebih banyak dan takedown lebih banyak. 13 percobaan takedown dari sang dewa gulat tersebut berhasil dinetralisir semua. Selama 3 ronde penuh, tidak satupun takedown dari Khabib berhasil masuk. Kini Islam kembali dipertemukan dengan sang veteran tersebut. Dan Islam berhasil membungkam keraguan-raguan itu melalui overhand kilat yang sangat cepat dan mendarat tepat di dagu Tibau. Overhand tersebut sebenarnya hanya ingin menjadi setup menuju takedown. Namun penempatan dan kecepatannya justru menghadiahi Islam kemenangan knockout kilat di bawah 1 menit. Islam Makhachev menang atas Gleison Tibau melalui knockout di ronde pertama detik ke-57. 6 bulan berlalu, Islam kembali dalam UFC on Fox 30, Alvarez vs Poirier, 28 Juli 2018.
Lawannya adalah Keijen Regine Johnson yang memiliki rekor 23 kali menang dan 12 kali kalah. Meski mengantongi 12 kekalahan, di UFC sendiri, Keijen hanya pernah kalah 1 kali. Usai kemenangan spektakulernya atas Tibau, Islam kembali percaya diri dengan strikingnya. Sejak awal, dia langsung menekan Johnson. Namun, Johnson tambah ketakutan. Selama nyaris 3 menit penuh, Islam dan Johnson hanya kejar-kejaran mengelilingi oktagon. Akhirnya, Islam berhasil memotong langkahnya dan menembakkan takedown. Johnson yang mengira menempel pagar akan bisa menanggulangi gulat Islam, nampaknya melakukan kesalahan besar. Islam langsung melakukan percobaan armbar pada Johnson dan memaksanya tap out dengan cepat. Islam Makhachev menang atas Keijen Johnson melalui armbar di ronde pertama, menit keempat. Ini dia, salah satu kemenangan Islam yang memiliki istilah aging like a fine wine. Pertandingan ini digelar dalam UFC Fight Night 149, Overeem vs Oleinik, tanggal 20 April 2019. Islam Makhachev melawan anak muda yang baru berusia 22 tahun, Arman Ahalkaleket Sarukian. Arman adalah fighter pertama asal Armenia yang dikontrak di UFC. Terlihat sadis memang. Di usia segini, UFC langsung menyodorkan Islam Makhachev sebagai debutannya. Namun itu semua, UFC lakukan karena Arman sendiri adalah anak muda dengan potensi dan talenta yang patut diperhitungkan. Pertandingan mereka dibuka dengan unik. Kondisi oktagon yang nampaknya licin membuat Islam terpleset. Namun ia dengan cepat kembali berdiri. Sebaliknya, ketika giliran Arman yang terpleset, tidak sempat kembali ke posisi awal, Islam dengan cepat menembakkan takedown-nya. Namun di sini, Arman diberi kesempatan untuk menunjukkan levelnya. Tapi leg trip cantik dari Islam menjatuhkan Arman. Islam mencoba menggilitin Arman dalam scramble-nya di bawah. Tapi Arman lagi-lagi mampu membalikan posisi ini dan balas menggilitin Islam. Di ronde pertama ini mereka saling melakukan rantai gulat satu sama lain. Di ronde kedua, Islam berhasil kembali menjatuhkan Arman. Lagi-lagi melalui leg trip cantiknya. Meski berhasil berdiri, rantai gulat Islam terus memaksa Arman untuk jatuh ke kanvas. Ronde ketiga, stamina Arman sudah tidak sama lagi. Kini, Islam mampu mengangkatnya dan membantingnya ke kanvas. Arman Sarukian tidak berdaya hingga detik akhir pertandingan. Islam Makhachev melanjutkan winning streaknya ke angka 5 melalui unanimous decision atas Arman Sarukian. Bertempat di Abu Dhabi, Khabib mempertahankan gelarnya untuk kedua kali, yaitu dalam UFC 242, Khabib vs Poirier, 7 September 2019. Sama seperti tanggal 22 Oktober 2022 besok, event ini dimeriahkan oleh banyak pendekar muslim, seperti Abu Bakar Nurmagomedov, Zubaira Tukhugov, dan tentu saja Islam Makhachev. Saat itu yang menjadi lawannya adalah Davi Ramos, yang memiliki rekor 10 kali menang dan hanya 2 kali kalah. Ia merupakan 4 kali juara dunia Brazilian Jiu-Jitsu. Dalam MMA ini pun 7 dari 10 kemenangannya ia selesaikan melalui submisi. Sepanjang karirnya, Davi Ramos tidak pernah kalah finish, baik KO maupun submisi. Namun prestasi ini sama sekali tidak membuat Islam Makhachev gentar. Apalagi saat ini ia bertanding di hadapan ribuan saudaranya. Di ronde pertama mereka berdua saling respect dengan kemampuan ground satu sama lain. Tidak satu pun dari mereka mencoba menembakkan takedown. Ronde pertama ini habis berdiri, di mana mereka hanya mencoba membaca satu sama lain. Barulah di ronde kedua, Ramos mencoba takedown setelah menelan tendangan kepala dari Islam. Namun Islam mampu lepas dari takedown ini. Di pertandingan ini justru Islam ingin menunjukkan pada dunia perkembangan strikingnya. Islam menjadi fighter yang lebih sabar, tahu kapan harus menyerang dan kapan harus keluar. Jab-jab cantik Islam membuat wajah Ramos mulai berdarah-darah. Di ronde ketiga, Ramos yang putus asa menerjang maju, dan Islam mengcounternya dengan lutut ke kepala Ramos. Islam menghujani Ramos dengan ground and pound, dan Ramos hampir saja kalah finish. Meski berhasil selamat,
Knockdown ini meyakinkan ketiga juri untuk memenangkan Islam Makhachev. Islam Makhachev lanjut ke 6 kemenangan berturut-turut melalui unanimous decision. Dua tahun berlalu, Khabib telah pensiun. Sekarang, menepati wasiat dari almarhum Abdul Manap Nurmagomedov, saatnya Islam Makhachev naik ke tahta lightweight menggantikan Khabib. Islam kembali dalam UFC 259, Blachowicz vs Adesanya, 6 Maret 2021. Lawannya saat itu adalah si tampan Drew Dober. Absen selama 2 tahun ini nampaknya tidak jadi masalah bagi Islam. Sebaliknya, sekarang Islam semakin berapi-api karena sudah memiliki target yang jelas. Islam sangat percaya diri dengan gulatnya dan langsung men-takedown Dober di menit pertama. Bahkan ia tidak mengincar untuk menghabiskan stamina Dober seperti game plan pegulat pada umumnya. Islam langsung menyasar finish. Ia mencoba arm triangle dari posisi ini. Dan di detik akhir, Islam nyaris mendapatkan tangan Dober melalui armbar. Di ronde kedua, Islam kembali mencoba takedown-nya. Namun Dober berhasil menahan. Akhirnya, Islam menggunakan leg trip cantik yang sudah menjadi ciri khasnya. Hingga ronde kedua berakhir, punggung Dober tetap menempel pada kanvas. Ronde ketiga, Dober yang mulai putus asa mencoba mengajak Islam beradu striking. Dan Islam kembali menjatuhkannya dengan leg trip. Kini, dengan stamina yang sudah habis, Islam mampu menghabisi Drew Dober melalui arm triangle choke-nya dengan mudah. Dan Islam Makhachev melaju ke 7 kemenangan beruntun melalui arm triangle choke di ronde ketiga, menit kedua. Kemenangan ini menghadiahkan Islam main event pertamanya, yaitu dalam UFC on ESPN 26, Makhachev vs Moises, 17 Juli 2021. Lawannya adalah ranking 14 UFC lightweight, Thiago Moises, seorang fighter muda asal American Top Team. Di pertandingan ini, Islam Makhachev kembali menunjukkan evolusi. Gulat yang biasa ia gunakan untuk menghabisi stamina lawan, sekarang sudah dikombinasikan dengan sikutan tajam, yang langsung merobek hidung Moises di ronde pertama. Meski demikian, Thiago Moises tidak putus asa. Bahkan, ia berhasil men-takedown seorang Islam Makhachev. Di ronde ketiga ini pun ia menjadi orang yang menekan Islam ke tembok pagar. Namun usai gagal menjatuhkan Islam, nampaknya game plan ini senjata makan tuan bagi Moises. Karena sekarang staminanya habis terkuras. Namun di bawah pun Moises berhasil membalikan back control dari Islam menjadi percobaan heel hook. Namun sayang, waktu di ronde ini sudah habis. Akhirnya di ronde keempat, Islam Makhachev tidak ingin buang-buang waktu lagi. Ia langsung mengangkat Moises, membantingnya dan mengunci Moises dengan rear naked choke. Dan Islam Makhachev sukses dengan main event pertamanya dengan kemenangan submisi di ronde keempat, menit ketiga. Inilah kemenangan Islam pertama dan satu-satunya dari jajaran 10 besar. Bukan karena Islam pilih-pilih lawan, justru karena lawannya yang tidak mau memilih Islam. Beruntung di kelas ini ada fighter seperti Dan Hooker, fighter yang cuek dengan rekor maupun gaya bertanding. Yang penting digaji. Pertandingan tersebut digelar dalam UFC 267 tanggal 30 Oktober 2021. Lawan Islam saat itu seharusnya Rafael dos Anjos, namun ia menarik diri. Dan dengan waktu tersisa 10 hari lagi, Dan Hooker yang baru saja bertanding melawan Haq Parast nekat mengisi posisi kosong ini lawan seorang calon raja. Dan Hooker yang tidak memiliki basic gulat level tinggi seperti bertanding melawan bom waktu. Karena begitu Islam berhasil mendaratkan takedown-nya, maka tamatlah Dan Hooker. Dan takedown itu pun berhasil ditembakkan tepat ketika Dan Hooker menendang. Apesnya, Dan Hooker berada tepat di depan tim Islam Makhachev. Khabib yang menyaksikan dengan jelas memberikan instruksi pada Islam untuk melakukan kimura. Untungnya Daniel Movahedi yang bertugas saat itu menyelamatkan Dan Hooker. Sehingga Islam Makhachev melanjutkan 9 kemenangan beruntun ini melalui kimura di ronde pertama, menit kedua.
Islam Makhachev kembali dihadiahi main event, di mana dalam main event tersebut, ia dijadwalkan untuk bertanding melawan fighter dengan ranking di atasnya, yang juga satu manajemen, Beneil Dariush. Namun entah karena konflik kepentingan manajemen, atau Beneil Dariush memang benar-benar cedera, akhirnya Beneil Dariush menarik diri, sehingga fighter senior yang tidak beranking Bobby Green lah yang masuk mengisi posisi ini. Rekor bertanding dan persiapan kurang membuat pertandingan ini bagaikan eksekusi bagi Bobby Green. Betting odds bahkan memberikan angka gila minus 850 bagi Makhachev. Dan benar saja, ambisi Islam untuk meraih tahta UFC lightweight tersebut terlihat di sini. Bobby Green benar-benar dibuat tampak bukan levelnya. Islam Makhachev menangkap tendangannya, men-takedown-nya ke kanvas, dan menghujaninya dengan ground and pound tanpa jawaban. Sehingga Islam Makhachev melaju ke angka 10 kemenangan beruntun melalui TKO di ronde pertama menit ketiga. Dan demikianlah perjalanan panjang 10 kemenangan beruntun dari Islam Makhachev. Apakah di UFC 280 nanti